PT TIN ini sudah dihapus sama OJK ya, dan juga AFIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang daftar pihak ketiga resmi di bawah naungan AFPI, yang mana kalau di luar dari ini berarti dia ilegal. Nah, pinjol-pinjol apa saja yang bekerja sama dengan AFPI dan apa-apa saja itu pihak ketiganya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya untuk PT Malahayati yang kemarin sempat dibekukan oleh OJK, kemudian sudah diblokir semua segala platformnya atas segala pengaduan kalian, dan ternyata hari ini mereka akan mengajukan diri untuk langsung mendatangi OJK dan Satgas Pasti untuk mengklarifikasi segala jenis usaha mereka, yang mana kok tanpa konfirmasi apapun langsung menghapus semua platform mereka, dan kalau seandainya mereka masih menjalankan bisnisnya akan langsung dihentikan ataupun langsung diajukan hukum pidana. Nah, kita baca informasinya. Di tengah tekanan publik dan pemblokiran telah berjalan dari PT Malahayati Nusantara, kini angkat bicara menanggapi surat dan siaran pers Satgas Pasti tersebut. Perusahaan menyampaikan pernyataan sementara. Kami telah membaca dan mempelajari secara seksama surat yang ditujukan kepada PT Malahayati. Kami berhak melakukan klarifikasi dan memperoleh arahan secara langsung melalui pertemuan resmi. Sebagai bentuk itikat baiknya, PT Malahayati menyatakan akan melangsungkan pertemuan langsung pada hari ini di jam 10 pagi langsung ke kantor Satgas Pasti. Nah, kita akan update lagi informasi apa yang beliau bawa ya. Dan begitu banyaknya pengaduan, apakah mereka masih bisa berdiri? Nah, kita akan lihat apakah mereka benar-benar mau mengklarifikasi ini atau mereka emang sengaja memasukkan diri mereka ke lubang buaya. Nah, kita akan pastikan lagi ya. Dan lanjut lagi teman-teman, ada seorang teman yang benar-benar tidak bisa membedakan yang mana pinjol legal dan ilegal. Lagi-lagi ya, tidak bisa membedakan pinjol legal dan ilegal, yang ujung-ujung akhirnya dia hampir kehilangan semua kliennya gara-gara diteror sama pinjol-pinjol ini. Nah, seperti ini informasinya. Lapor ke OJK juga nggak ada respon, sudah pusing usaha semua batal sama klien karena sebar data, dan aku shock nggak berani buka WA, semua tagihan saya resipkan, teror di mana-mana, dibuatkan foto seperti ini. Nah, setelah dicari tahu ternyata pengirimnya adalah uang cepat, dan dia tidak sadar bahwa uang cepat ini adalah pinjol ilegal. Baginya semua pinjol yang ada di Playstore itu adalah legal, dan yang paling gampang pencairan berarti itu adalah pinjol yang bisa dia gunakan, dan ternyata ini salah besar. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya sampaikan pinjol uang cepat ini ilegal. Jadi jangan asal main pinjam-pinjam uang tapi kalian tidak bisa membedakan mana ilegal dan mana legal. Ujung-ujungnya diteror habis-habisan seperti ini, kalian kebingungan. Mau lapor OJK juga OJK pasti lepas tangan. OJK pasti akan mengatakan itu pinjol ilegal, tidak ada sangkut pautnya sama kami. Pasti kalian disuruh melapor kepada Satgas Pasti. Tetapi ada seorang teman yang memang mengatakan bahwa dia mengalami hal yang seperti ini juga, tapi ujung-ujungnya dia beranikan diri untuk tidak pernah bayar. Halo kak, aku juga kemarin kena tipu yang akibatnya muncul tagihan pinjol beberapa platform pinjol. Langkah pertama setelah kejadian penipuan, saya langsung buat laporan ke polisi, OJK, perlindungan konsumen, dan masing-masing platform pinjol tersebut, karena sejak awal saya sudah tahu kalau endingnya dari pelaporan saya cuma dalam antrian, percuma. Di sini maksudnya adalah kepolisian cuma sampai proses disidik dan tidak dilanjutkan. Sementara untuk tagihannya muncul. Platform tersebut tetap kekeh dan tidak peduli yang mana saya harus tetap membayar tagihan tersebut. Cuma pada akhirnya saya memilih untuk tidak membayar tagihan tersebut. Terorisi banyak sekali sampai mau penyalahgunaan data, cuman saya serang balik DC-nya. Alhamdulillah tidak ada yang berani sampai sebar data saya lagi. Saran dari saya, mending masnya lapor balik ke DC dan platform pinjol tersebut atas tindakan pidana. Alias apa? Kita menyerang DC tersebut yang berani menyebarkan data kita. Karena apa? Pertama, kita tidak pernah memiliki pinjaman tersebut. Yang kedua, mereka adalah pinjol ilegal. Dan yang ketiga, mereka tidak akan berani memunculkan diri mereka ke publik. Dimanapun mereka tidak akan berani.
Jadi cara satu-satunya untuk menghentikan segala terornya adalah kita serang balik lagi mereka dengan hukum pidana. Nah itu dia teman-temannya. Jadi saya sampaikan kepada kalian, kalau ilegal jangan bayarkan. Percuma. Karena apa? Karena kalau kalian terus-terusan membayar yang ilegal, nanti ilegal akan menganggap kalian adalah customer yang loyal, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa menambah income buat perusahaan mereka. Ujung-ujungnya nanti udah lunas ditransfer lagi, dan tidak akan pernah bisa selesai namanya pinjol ilegal. Dan memang itulah trik marketingnya mereka. Gitu ya. Jadi hati-hati, hafal 96 pinjol saja. Sama halnya seperti yang baru-baru ini terjadi, di mana OJK dan API langsung mencabut izin perusahaan pihak ketiga dari debt collector yang bernama TIN, yang mana kemarin meneror banyak nasabah melalui damkar dan juga melalui ambulans. Nah, perusahaan PT TIN ini ternyata adalah perusahaan legal, pihak ketiga legal di bawah naungan API. Nah, jadi di sini saya sudah dapatkan sekitar 64 perusahaan legal untuk debt collector penagih yang resmi di bawah naungan API dan disetujui oleh OJK. Nah, di luar dari itu, seandainya kalian ditagih ataupun kalian mendapatkan informasi bahwa hutang kalian dialihkan kepada perusahaan ABC, ternyata perusahaan ABC ini bukanlah perusahaan di bawah naungan API, berarti dia ilegal. Nah, berikut daftarnya buat kalian. Dapatkan dari platform API langsung teman-temannya. Jadi di sini ada 64 pihak ketiga yang bekerja sama dengan pinjol-pinjol yang memang terdaftar. Kita baca ya. Alforsis, Aquin Pratama, BGJ, BMP, BNT, BPS, CBI, Citra Prabawa Utama, Klik Kolektius, Kolmitra, Dana, Kirti Artakirana, Debito Densu, Digiskor, Digisign, Dimensi, Igna, Eccentric, EDN, Vinku, Flow, Global Hidayah, ID, Score, IMB, Inatek, Indocall, Infinity, Infobip, Easy Data, Kalana Prima Indonesia, Cat Collection, Luar Biasa Teknologi, Lunas, MBA Consulting, MKM, Momovin, Monetepai, MBTP, Payment Terbaik, Paper Advance, Perkasa Abadi Perdana, Polaris, Privy, PT Inforti Payment, PT Mitra Alidaya Indonesia, Koala, Rada, Satria Putra Komando, SHC, SIM, Singhasari, Smart Salary, SSS, Starsign, Telemark, TIN. Nah, PT TIN ini sudah dihapus sama OJK ya, dan juga API karena kemarin terkait prank pengiriman damkar dan juga ambulan. Kemudian Tongdun, Trust Sosial, Valdo, Vida, Vista Jaya Raya, Wapin, dan terakhir Singhao Teknologi. Nah, itulah yang memang terdaftar di API. Selebihnya di luar dari ini adalah ilegal. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi sekarang kalau seandainya bisa kalian ngecek slip OJK, coba cek di kondisi dari slip OJK tersebut. Kalau seandainya dialihkan kepada perusahaan A, terus perusahaan A ini ada di perusahaan API atau di bawah naungan API, bisa jadi 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan dia akan menagih kepada kalian, dan itu pun hukumnya sah dengan catatan perusahaan ini masih menjadi anggota API. Beda cerita seperti TIN. Seandainya hutang kalian dialihkan kepada pihak ketiga bernama TIN, sementara TIN di bulan Mei ini sudah dicabut izinnya oleh OJK, berarti 3 tahun ataupun 4 tahun ke depan dia menagih, hutangnya lunas karena TIN sudah menjadi ilegal. Itu cara membacanya teman-teman ya. Kalau hutang itu emang benar hutang kalian dan kalian mengakuinya, catat saja di daftar kalian. Kalau seandainya di luar dari ini ada yang menagih, berarti itu penipuan. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.